saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui channel YouTube Siraman Rohani HKBP Setia Negara, hadir menyapa lewat renungan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus diam bersama-sama dengan kita. Terlebih dahulu kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat segala berkat yang boleh kami rasakan hingga pagi hari ini. Engkau selalu menyertai kami dan memberikan kesehatan jasmani dan rohani kami. Bapa di surga, sebelum kami memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu diam bersama-sama dengan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Mazmur 37 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus, seorang bapa sedang berjalan bersama anak laki-lakinya yang masih belajar remaja. Mereka pergi ke ladang dan sang anak bersikeras ingin membawa rangselnya sendiri. Rangsel itu berisi bekal seperti air minum, makanan, dan beberapa alat-alat. Di awal perjalanan, anak itu berjalan penuh semangat. Tapi sesudah itu, ia mulai kelelahan. Langkahnya melambat, dan akhirnya ia berhenti dan mengucapkan kepada ayahnya, "Bapak, saya sudah kelelahan." Tasnya semakin berat. Sang ayah tersenyum dan berkata, "Kalau kamu menyerahkan tas itu ke Bapak, kita bisa lanjut jalan terus tanpa beban ya." Si anak mulai ragu, tetapi mengangguk, dan akhirnya anak itu menyerahkan rangselnya kepada ayahnya. Apa yang terjadi kemudian? Anak itu bisa kembali berjalan, bahkan berlari, karena merasa bebas dan ringan. Dan sang ayah yang jauh lebih kuat membawa tas itu di pundaknya, sambil tetap terkadang menggandeng tangan anaknya. Anak kecil itu diibaratkan adalah kita. Kadang kita ingin mengendalikan segalanya sendiri, tapi justru kelelahan dan kehilangan damai. Rangsel berat adalah gambaran dari beban hidup dan kekhawatiran kita, seperti pekerjaan, masalah keluarga, tekanan di kantor, target yang belum tercapai, faktor ekonomi, dan lain-lain. Sang ayah menggambarkan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa. Ia siap menanggung beban kita jika kita bersedia serta berserah dan percaya. Ketika kita benar-benar menyerahkan tas berat atau rangsel itu kepada Tuhan, kita akan melihat Tuhan bertindak. Tuhan bukan hanya menolong, tetapi juga berjalan bersama kita, membawa rangsel serta menggandeng kita
dalam setiap langkah. Firman ini mengajak kita untuk memulai segala pekerjaan dengan 3 sikap penting: berserah, percaya, dan ketiga, melihat Tuhan bertindak. Kata serahkan pada ayat ini dalam bahasa Ibrani adalah goul, yang kata dasarnya adalah galal. Artinya gerakan menggelinding atau mendorong beban. Beban berat yang digelinding atau diguling. Biasanya benda yang sangat berat, keras, sudah tidak sanggup dipikul, maka kita mendorong, menggelinding, atau mengguling saja. Itu artinya kita berserah kepada Tuhan. Kita tetap bekerja dan berjuang, tapi tanpa cemas, karena Tuhan yang memegang kendali. Saudaraku, apa yang kita serahkan pada teks firman ini adalah seluruh hidup kita. Oleh karena itu, dalam tradisi Ibrani, hidup bukan sekedar ada, tetapi sebuah perjalanan moral dan spiritual. Kita semua sedang berjalan pada suatu arah menuju Tuhan. Jadi artinya, serahkanlah seluruh jalan hidupmu, boleh dikatakan masa depan, keputusan, pekerjaan, dan relasi kepada Tuhan. Sekaligus mengarahkan dan memilih keputusan bahwa langkah-langkah kehidupan kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Yang artinya kita mengakui bahwa kekuatan kita terbatas dan ada yang melampaui kekuatan kita, dan mengundang serta memohon campur tangan Tuhan dalam hidup dan pekerjaan kita. Kita tidak mengandalkan diri, tetapi mencari tuntunan Tuhan. Dan setiap keputusan harus terarah di dalam jalan Tuhan. Menyerahkan kehidupan ini adalah sebuah relasi yang sangat intim kepada Tuhan. Dalam relasi itu terjalin komunikasi, dan di dalam komunikasi itu ada buah kasih. Itulah kehidupan kita dengan Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan kita, mengajak kita untuk tetap setia hanya kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, jangan pikul hidupmu, karena hanya Tuhan yang mampu menolong. Jika kita memikul segala beban pekerjaan kita, kita akan dihancurkan dan tidak merasa bahagia. Oleh karena itu, seperti seorang anak yang tadi menyerahkan bebannya kepada ayahnya, rangselnya, maka perjalanan itu bersama-sama dengan Tuhan akan terasa bahagia. Sekali lagi, sambil berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan melihat pergumulan kita, dan kita melihat kekuatan Tuhan yang menolong kita. Hidupilah firman-Nya. Amin.
Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang boleh kami rasakan, kami hidupi, serta kami imani. Untuk menyerahkan segala kehidupan dan perjalanan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau adalah penolong yang sejati, yang selalu mencintai perjalanan kami. Yang terkadang perjalanan kami adalah perjalanan yang membawa beban kuk. Ajar kami, Bapa di sorga, untuk mengimani, supaya kami menyerahkan segala beban kami hanya ke dalam tangan-Mu, hingga perjalanan kami adalah perjalanan sukacita dan kebahagiaan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam perjalanan. Kiranya Tuhan menyertai mereka. Dan juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Bapa di sorga, tolong mereka, berkati melalui makanan dan minuman serta obat dan medis, hingga mereka dapat menerima kuasa Tuhan melalui kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Perjalanan kehidupan kami satu hari ini kami serahkan hanya ke dalam tangan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.